Pada pagi hari ini, hari Jumat yang sering disebut Idul Usbu'i, hari Id mingguan, yang Rasulullah SAW sangat memuliakan hari Jumat. Bahkan Rasulullah SAW sering menghindarkan bepergian di waktu Jumat karena penghargaan beliau yang sangat tinggi. Saya merequest dari usulan sebagian jamaah, hari ini saya diminta untuk menjelaskan soal jamak yang disebabkan karena udzur hujan. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan lama, karena setiap hari Ahad kami dapat tugas dari Masjid Muqtadin membacakan Nailul Autor. Nailul Autor itu ada 6 jilid. Sudah berjalan sekian lama, kita sudah masuk di jilid yang ke-6. Berarti bab ini sudah lewat jauh. Tapi berbahagialah kita yang cinta ilmu, terutama ilmu-ilmu syariat ini. Apapun yang kita miliki, ilmu apapun yang kita tekuni, ilmu yang terkait dengan ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang tidak bisa kita tinggalkan amalannya kecuali harus dengannya. Itu wajib bagi umat Islam, ya, supaya tidak terjadi masalah-masalah dalam kehidupan. Oke, kami ambil dari berbagai macam fatwa para ulama. Nanti setelah kami sampaikan, monggo nanti masing-masing setidaknya ini menjadi ilmu, ya, karena kadang-kadang kalau kita belum mendapatkan bekal ilmu ini menjadi masalah dalam kehidupan, ya. Ada yang sebagian saya pernah mendengarkan sampai orang menyampaikan sama kami, orang yang jamak maghrib dan isya karena hujan itu adalah orang yang malas. Itu kan komentar yang sangat membahayakan dalam syariat, ya, yang akhirnya menimbulkan persoalan dan problem yang sering terjadi. Saya ambil dari Al-Maktab Al-Islami. Al-Maktab Al-Islami sebuah lembaga yang sangat populer dan lembaga yang sangat standar dalam memberikan sebuah fatwa. Hal yajuzul jam'u baina dhuhri wal asri wa baina al maghribi wal isya'i ba'da al matar bi udril matar. Apakah boleh menjamak antara zuhur dan asar, zuhur asar, wa baina al maghrib wal isya', antara maghrib dan isya', karena ada udzur hujan? Ini adalah sebuah topik yang saya ambil. Boleh atau enggak sampai zuhur dan asar? Bahkan pernah di saat ada orang menjamak pas zuhur hujan deras, angin, kemudian dijamak dengan asar. Orang yang keluar dari masjid tidak ikut itu komentarnya asar jaraknya dengan zuhur sangat jauh, kenapa dijamak? Gak usah dikomentari, karena itu memang sunnah itu. Kalau tidak mau, tinggalkan begitu aja, gak usah komentar, malah jadi masalah. Masalahnya bukan di dunia sampai akhirat, karena ini urusan syariat, ya. Sambil wajahnya merah gitu, waktunya masih panjang antara zuhur dan asar. Imamnya jamak sholat zuhur dan asar.
memang ada larangan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan kaget kalau nanti ada imam tertentu pas sholat zuhur ternyata hujan. Kemudian imamnya jamak dengan asar. Ya, yang tidak mau ikut kan boleh saja. Yang ikut juga mau, silahkan. Karena itu urusan sunnah. Yang jelas jamaah lebih suka. Jamaahnya kan lebih senang jamaah. Menyenangkan orang kan pahala. Iya. Tapi yang nggak suka kan dia keluar, mureng-mureng kan keluar, terserah aja kan. Tapi kan bukan jamaahnya yang nggak suka. Iya. Boleh nggak itu ya? Kemudian Darul Ifta mengeluarkan, Darul Ifta itu lembaga yang memberikan fatwa yang ada di Saudi. Kalau sudah lembaga yang mengeluarkan, itu sudah mengalami sebuah pembahasan diskusi yang panjang. Yang berdiskusi, kemudian yang membahas ilmu itu bukan sekelas kita. Bukan sekelas kita. Mereka-mereka yang sudah punya hak untuk memberikan fatwa. Kalau kita belum boleh, karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus setelah hafal hadis sekian puluh ribu, hafal ayat, hafal Quran selesai 30 juz, kemudian telah membaca tafsir sekian, kemudian pengetahuan ilmu yang sudah cukup itu kemudian dia boleh. Kalau kita ini ya jangan mengeluarkan fatwa, ini fatwa saya, jangan begitu. Al-Mufti Al-Ustadz Dr. Syauqi Ibrahim Al-Alam yang mengeluarkan fatwa ini adalah Dr. Syauqi Ibrahim. Tarikh fatwa, tanggal fatwanya tanggal 16 Februari 2022, baru 2 tahun. Nomor fatwa nomor 6333, saya catat semua. Nanti kalau nggak catat semua nanti dikira karangan saya. Ini yang mengeluarkan majelis fatwa. Yajuzul jam'u baina dzuri wal 'asr wa baina al maghrib wal isya fi waqtil ula minhuma bisababil matar. Boleh menjamak antara zuhur dan asar, dan antara maghrib dan isya dalam waktu yang pertama, artinya dalam waktu sholat yang pertama. Jadi kalau zuhur itu kemudian hujan, kemudian imam meminta diqomati untuk dijamak asar, fatwa beliau boleh. Supaya ini menjadi ilmu, nanti supaya tidak ribut lagi. Tapi di sholat yang pertama, ya. Tapi kalau hujannya di asar, jangan ngoyak-ngoyak imamnya, dijamak dengan maghrib, dengan gitu, nggak boleh kan. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi syaratnya hujan itu turun di saat sholat pertama, atau sebagian ulama memberikan solusi begitu salam turun hujan, itu masih boleh. Tetapi kalau sudah lama itu ya, antara sholat maghrib dan sholat isya jaraknya sudah lama baru turun hujan, itu sudah sepakat ulama tidak boleh. Jangan setelah keluar masjid kemudian ngoyak-ngoyak imamnya, jamak pak hujan, itu jangan boleh begitu. Ini aturan syariat ya. Daf'an lil masyaqqah ma'a mura'ati syurutil jam'i fi hadhil hala.
karena mungkin ada kesulitan. Kesulitannya apa ya? Kesulitannya hujan itu. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat beberapa akwal pendapat sebagian ulama nggak boleh karena jalannya tidak becek. Nah, kalau di Nguruki juga ada jalan becek, kemudian matol itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Atau bahasa Jawa ya. Jadi kalau jalan itu kakinya sampai kemudian berlumuran tanah. Jadi Nguruki nggak ada itu, gelap katanya. Iya kalau masuk belangan, kalau nggak belangan nggak gelap. Itu sudah tambahan dari beberapa orang yang berpendapat ya. Ya termasuk seumpama kita dari Solo ke Jakarta, dari rumah naik bis AC, naik mobil AC, sampai di bandara pesawat AC, kemudian sampai di Jakarta turun masuk hotel bintang 5 AC. Perjalanan hanya beberapa menit, 1 jam, kemudian jaraknya cukup jauh. Kalau kemudian kita berlandaskan, nggak ada kesulitan gitu, katanya. Ya sudah, nggak usah dijamak, karena nggak ada kesulitan. Kata orang yang berpendapat harus ada masalah itu. Keringet enggak, jalan enggak, panas enggak. Begitu di hotel disiapkan, nggak ada yang bermasalah. Jadi kok nggak boleh dijamak? Padahal sebabnya adalah jamu'us safar. Nah, kalau kemudian kita berpikir itu, ya menurut pendapat orang yang tadi, ya nggak boleh itu, mestinya tidak boleh, karena tidak ada kesulitan sama sekali. Kalau menurut pendapat beliau ini boleh, karena sebabnya safar. Karena sebabnya safar. Nah itu diantaranya. Kemudian beliau melanjutkan wa ya wujudil matar fi awalis sholataini ma istimrarihi ila waqti tsaniyah. Karena sebabnya adalah turunnya hujan sejak di awal sholat, di antara 2 sholat itu. Kalau zuhur hujan itu selesai, masih hujan, kemudian dijamak oleh imam. Nah, imamnya boleh menjamak. Syaratnya harus sholat jamaah di masjid. Kalau sholatnya jamaah di rumah dengan istrinya nggak boleh ya. Ini kalau di rumah hujan lebat banget, ke masjid nggak berani. Jamaah dengan keluarganya, bapak menjadi imam, makmumnya anak dan istri. Kalau hujan lebat dijamak di rumah, para ulama tidak membolehkan. Karena syaratnya adalah sholat jamaah di masjid. Di rumah nggak boleh. Yaqulul matari bima yabulu thiyab. Hujannya itu sebabnya karena membasahi baju. Jadi ukurannya itu hujan itu membasahi baju. Kalau kita pakai payung itu urusan lain. Karena kita di sini sudah bisa membedakan, oh ini gerimis. Kalau gerimis ya tidak boleh memaksa imamnya. Jadi ukurannya termasuk beberapa ulama ini jumhur menyebutkan sebabnya hujan seberapa jauh dan derasnya itu ukurannya hujan itu membasahi baju kita kalau ke masjid. Itu menjadi ukuran yang paling rendah. Ya bulus dia, bimana anau yasubu dia bil masjid ma'awujudihi. Beliau kemudian menyebutkan berarti di situ ada kesulitan ke masjid untuk berangkat karena ada hujan turun.
gitu. Jadi sebabnya memang hujan untuk fatwa beliau ini. Ya. Ayakunal jam'u fi waqtil ula minhuma jamak takdim la takhir wa iktidari niyalil jam'i. Kemudian yang dibolehkan jamak takdim. Jamak takdim syarat yang beliau diberikan. Khilal as-salatil ula wa inda bidayatis shalah at-tsaniyah an takuna shalatul jamaah fil masjid ma'al muwala bihaitsu yaqulul faslu bainahuma. Ini dengan syarat itu memang dari awal, kemudian sholat jamaah di masjid bentuknya langsung ya, mualah secara langsung, selesai sholat kemudian qomat langsung jalan, tapi tidak boleh dikosor, jamaah di jamaah. La yatul faslu bainahuma, tidak boleh ada fasl. Fasl itu jarak dan jeda antara sholat maghrib dan sholat isyaknya. Jadi jangan sampai kemudian setelah setengah jam turun hujan, padahal selesai sholat maghrib, nggak boleh. Duhur hujan, mendung, gelap itu, salam belum hujan. Jamaah menunggu semua, menunggu hujan. Padahal hujannya turun setengah jam berikutnya, nggak boleh dijamaah. Itu syarat yang diberikan oleh mufti. Faqad dhahaba jumhurul ilm ila jawazil jam' bainal maghrib wal isya bisababil matari al muballal lithiyab. Ini maka jumhur ahlul ilm, jumhur ini ya. Jumhur itu berarti mayoritas ulama itu membolehkan jamak maghrib isya atau zuhur dan asar, sebabnya adalah hujan yang membasahi baju. Itu ukuran yang paling ringan. Di saat kita keluar hujan kok kemudian baju kita basah, itu ukuran yang paling ringan, boleh dilaksanakan jamak. Wa an Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini pakai landasan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di saat Rasulullah bil Madinah sab'an wa thamaniyan adzuhru shalla sab'an wa thamaniyan adzuhru wal asar wal maghrib wal isya faqala ayyub la'allahu fi lailatin matin. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini dari Ibnu Abbas, Rasulullah waktu di Madinah sholat 7 dan 8. 7 dan 8 maksudnya gimana? Berarti sholat maghrib isanya di jamak, duhur dan asarnya di jamak. Jadi Rasulullah sendiri pernah menjamak sholat duhur dan asar. Kemudian dikomentari oleh Abu Ayyub, la'allahu fi lailatin matir. Mudah-mudahan itu terjadi karena memang hujan. Dhahaba Syafi'iyah ila jawazi dzalika bal qala sahibu asna al-matalib wa huwa Syafi'i yajma'ul asra ma'al jumu'ah fil matar. Bahkan dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan mazhab Syafi'i membolehkan menjamak antara hari Jumat dan Asar. Nanti jangan heran kalau pas ada imam selesai sholat Jumat hujan gitu, suruh adzan qomat dijamak Jumat dan Asar. Landasannya hadis ini. Bahkan sampai beliau mengatakan orang-orang mazhab Syafi'i membolehkan seorang imam menjamak antara Jumat dan Asar karena sebab hujan. Ini satu fatwa dengan landasan hadis ini saya sampaikan. Kemudian fatwa bahthiyah, fatwa yang saya ambil dari fatwa bahthiyah, fatwa berdasarkan sebuah pembahasan dan penelitian yang sangat rumit dari para ulama. Maudhu hal jam'u bainas shalawati fil matari minas sunnah, apakah
jamak antara sholat itu yang boleh dijamak karena hujan itu dari sunnah atau bukan. Judulnya itu. Di saat imam menjamak maghrib dan isya, duhur dan asar, apakah itu sunnah atau bid'ah? Oh, gegek bid'ah. Saya ambil Rakmul Fatwa nomor 3696. Kemudian tarikhnya beda sedikit dengan tadi, tanggal 24 bulan 3, nomornya 2022 nomor fatwa, apa namanya tarikhnya. At-Tasnif Al-Qasru wal Jama', judul dari pembahasan itu adalah qasar dan jama'. Naul fatwa bahsiyah, macam fatwanya yang dikeluarkan adalah berdasarkan sebuah penelitian pembahasan ilmu dan hadis yang dibahas oleh para ulama. Al-Mufti Lajnatul Ifta, yang mengeluarkan fatwa ini adalah Lajnatul Itfa. Lajnah Itfa ya, Lajnah Ifta itu ya kayak Indonesia ya MUI. Tapi ini sudah berdasarkan sebuah pembahasan yang sangat matang dari berbagai macam hadis, dan ini saya mengambilnya dari fatwa saja yang sudah hasil pembahasan ya. Al-jam'u baina sholataini ba'dal matari rukhsah fi syari'atina tabata fi sunnah an-nabawiyah. Beliau dalam Lajnah Ifta ini menyebutkan jamak antara dua sholat maghrib dan isya, duhur dan asar karena sebab mator itu rukhsah fi syari'atina, adalah rukhsah dalam syariat kita. Jadi itu rukhsah. Rukhsah itu keringanan, dan itu adalah di dalam syariat. Sabata fi sunnah nabawiyah min hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala sallallahu alaihi wasallam ad-duhru wal asru jami'an wal maghribu wal isya'u jami'an fi ghairi khaufin wala safarin, rawahu Muslim. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal isya jami'an, zuhra wal asr jami'an. Rasulullah salat duhur dan asar dijamak. Wal maghrib wal isya jami'an, maghrib dan isya beliau jamak. Fi ghairi khaufin wala safarin, tidak ada sebab karena takut, tidak ada sebab karena bepergian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawahu Imam Malik rahimahullah fil Muwatta. Imam Malik juga memberikan riwayat ini dalam bukunya Muwatta yang sangat terkenal. Tsumma qala ara dzalika kana fi matarin. Imam Malik kemudian memberikan sebuah pendapat itu karena sebabnya hujan. Wa mithlahu qala Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti pendapat Imam Malik itu juga disampaikan Imam Syafi'i dalam buku Al-Um jilid 1 halaman 94. Jadi ini pendapat ulama-ulama mutabar dan dinyatakan justru malah jumhur ya. Wa yu'ayyidu dzalika riwayat al-ukhra lil Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ditegaskan lagi dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjamak salat antara duhur dan asar, baina duhri wal asar, duhur dan asar, wal maghrib wal isya bil madinati, dari maghrib dan isya di Madinah bi ghairi khaufin wala matar, karena bukan sebab takut dan juga tidak sebab karena hujan. Wa qad thabata al-jam'u baina sholataini ba'dal matar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu minas sahabah wa huwa qaulu jumhurul ulama. Ini adalah di samping hadis Rasulullah adalah qaul jumhur, berarti pendapat mayoritas ulama.
Ini yang lebih kuat kita pegang karena jumhur, karena kalangan para ulama. Wa hada ma 'allala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi arada alla yukhrija ummatahu. Kemudian Ibnu Abbas memberikan alasan kenapa Rasulullah mengerjakan dan Rasulullah melaksanakan jamak seperti itu. Beliau komentari, Rasulullah punya keinginan supaya tidak merepotkan umatnya, tidak menyusahkan. Ya. Tidak menyusahkan berarti tidak menyusahkan dan tidak boleh mengentengkan. Ya. Rawahu Muslim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama yakrahu an tu'ta maksiyatahu. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih taukid innallah. Mungkin bisa jadi ada orang yang belum percaya gitu. Maka dikasih taukid, dengan taukid diharapkan semua bisa percaya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an tu'ta ruhasahu. Allah itu lebih suka, lebih senang, lebih cinta kalau rukhsahnya diikuti dan dilaksanakan. Jadi kalau kita dikasih rukhsah, kemudian kita laksanakan, kita ambil, itu Allah lebih suka dan lebih senang. Kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu, rawahu Ahmad, sebagaimana Allah sangat benci jika kemaksiatan itu dilaksanakan. Bayangkan Allah memberikan rukhsah dengan maksiat itu menjadi perbandingan. Jadi orang yang melaksanakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang. Orang yang melaksanakan rukhsahnya, sebagaimana Allah sangat benci kepada orang yang melaksanakan maksiat. Monggo silakan jenengan, tapi ini terserah panjenengan. Karena ini rukhsah itu keringanan. Seperti safar. Kalau Rasulullah itu pernah dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, karena Rasulullah SAW idza kharaja masirata thalathata amyal atau farasiha shalla rakaatain. Rawahu Muslim. Rasulullah jika keluar kota dan jaraknya kira-kira 3 mil atau 3 farasih, Rasulullah sholat 2 rakaat. Berarti qashar. Satu farsah itu ada 5 kilo. Kalau 3 berarti kira-kira 15 kilo. 15 kilo waktu itu pakai unta ya sudah sulit ya. Kalau sekarang itu ada landasan hadis ya. 15 kilo kalau pas macet terus berkosor ya. Ada orang yang sini Wonogiri nggak berani jamaah, Klaten nggak berani, karena landasan dengan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, beliau menjamak qashar itu kalau dia bepergian kira-kira 81 kilo. Itu para sahabat. Tadi hadis Rasul. Sekarang ini saat ini naik mobil ke Klaten dengan ke Semarang susah ke Klaten, karena Semarang naik tol tanpa ada macet, tanpa ada merah putih, tanpa ada bangju, nggak ada. Kalau hitung-hitungannya sulit ke Klaten, sulit ke Wonogiri. Nah, kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah, kita mau jamak qashar itu sudah boleh. Tapi kalau mau mengikuti pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, 81 kilo.
Berarti kalau itu jenengan ke Jogja belum boleh. Kalau mengikuti pendapat amaliyah beliau, ya. Tapi Rasulullah membolehkan. Ya. Anna Allah azza wa jalla yuhibbu lil muslim ay ya'khudha bi rukhas asy-syar'iyyah. Kemudian beliau mengomentari bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih suka dan lebih cinta hambanya muslim yang mengambil rukhsah syar'iyyah. Jadi jamak yang tadi kita sebut-sebut itu adalah rukhsah syar'iyyah dan Allah lebih cinta. Jadi kalau kemudian ada orang yang tidak mau melaksanakan rukhsah, itu seperti Allah membenci orang yang melaksanakan maksiat, bayangkan. Tapi ini monggo terserah. Saya hanya menyampaikan masalah fatwa ini. Allati rakhasaha li ibadihi rahmatan bihim, yang Allah berikan rukhsah kepada umatnya sebagai rahmat. Saya pernah waktu di zaman mulazamah fikih itu saya tanyakan pada syekhnya, Syekh Marok juga di Jam'il Matarif di Indonesia, ma'ana Indonesia Madinah wa Bilad Al-Matirah. Pendapat antum bagaimana saya terhadap jamak karena hujan di Indonesia? Padahal Indonesia itu negara yang banyak hujan. Dijawab satu kata, rahmatan li umat, rahmatan li makhluk. Itu sebagai rahmat Allah yang diberikan di Indonesia, katanya. Sementara mungkin di daerah lain susah, ingin menjamak hujan itu susah. Di Indonesia seperti itu rahmat, kata beliau waktu itu. Di saat saya tanya, jawabannya itu rahmat. Maka di sini juga disebutkan rakhasahal ibadihi rahmatan bihim. Allah memberikan rukhsah kepada hambanya itu sebagai rahmat bagi mereka, bukan laknat, rahmat. Berarti kalau orang yang tidak mau melaksanakan rukhsah, rahmat Allah ini tidak diterima yang terkait dengan rukhsah. Ini adalah para ulama memberikan sebuah komentar. Kama qala ta'ala yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Allah suka hambanya itu mudah dan Allah tidak ingin hambanya itu susah. Tapi tidak boleh dipermudah. Nah, di saat-saat ada sebab-sebab yang dibolehkan itu boleh. Fala yang bagi lil abdi ayyanafa an kubuli ma abahu. Maka tidak selayaknya lah bagi seorang hamba untuk mengabaikan, mengolok-olok sebuah rukhsah yang dibolehkan di dalam Islam untuk hambanya. Memang nggak boleh. Apalagi yang mengatakan orang males itu. Jamak hujan rumahnya dekat. Hujan itu tidak boleh seperti itu. Kalau memang urusan begitu, rumah dekat, Rasulullah lebih dekat lagi rumahnya. Karena Rasulullah ada di serambi masjid. Keluar langsung masuk masjid Rasulullah. Nggak perlu jalan. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Dan itu rukhsah, itu adalah keringanan syariat. Walayaknam, jangan sampai kita mengolok-olok. Zaman kata kemudian kita meremehkan. Ya, nggak boleh. Kalau memang itu syariatnya ada. Wa wassa'a fihi, dan Allah memberikan keluasan kemudahan di dalam hal itu. Itu dibolehkan ya. Wa yastankif an ayyatarakhasa fi khassati nafsi. Wa yastankif itu kalau dibuka dalam kamus lesan, kamus Arab itu aslinya yastakbir, sombong. Kalau kita ya kalau sombong terlalu ini ya mungkin kemaki, kayak rukhsah mau.
Maka jangan kita kemudian yastangif an ayyatarakhasa fi khasati nafsi. Jangan sampai kita kemudian mati dikasih rukhsah untuk dirinya nggak mau. Bayangkan kalau ada orang yang baik hati dengan panjenengan, pas jualan apa gitu, kemudian kita beli, dikasih rukhsah, harganya diturunkan, jenengan nggak mau. Itu bisa jadi masalah dengan pedagangnya karena orang udah kenal baik dengan panjenengan. Orang itu dikasih keringanan harga malah tidak mau, mati. Karena sudah akrab dengan panjenengan, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat rukhsah ini karena cintanya Allah kepada kita. Karena kita sudah dikenal dan kita sudah setiap saat bersama-sama untuk melaksanakan syariatnya. Maka dikasih rukhsah-rukhsah yang dibolehkan dalam syariat sebagai landasan berpijak dalam amaliyah yang menyulitkan kita supaya kita tidak kesulitan. Supaya kita tidak kesulitan. Apalagi ke Tawangmangu mungkin pas hari-hari Id macet, dari Tawangmangu bisa berjam-jam. Yang berpendapat tadi tidak boleh menjamak karena nggak ada 81 kilo. Ya nggak bisa, nanti bisa sholatnya bisa terlengah. Saya pernah ditanya oleh seorang yang Ustaz, kalau saya di Jakarta, seringnya di Jakarta macet itu bisa berpuluh-puluh jam. Kalau saya tidak sholat, itu saya bisa kehilangan jam sholat. Dia bilang, boleh nggak saya menjamak? Boleh, saya bilang. Dan di situ dia bisa jadi dia pulang habis kerja badal asar, sampai rumah bisa jadi maghribnya hilang. Karena memang kemacetan yang luar biasa itu, kesulitan yang terjadi, masyaqqah yang menimpa dia, sekalipun jarak tempuh itu belum memenuhi syarat. Tapi kalau mengikuti Rasulullah, jarak tempuh itu 15 kilo sudah boleh. Apalagi ada kesulitan sampai macet berjam-jam, kemudian bergerak aja tidak. Ya sudah, keluar aja dari mobil. Keluar dari mobil, sholat di jalan. Itu dakwah. Kamu sholat, mungkin ada orang yang komentari gitu. Wah, itu cuma rumahnya sekitar 25 kilo dari sini, macet, itu udah ada sholat di luar. Nggak apa-apa sebenarnya. Karena itu memang sebuah masyaqqah yang tidak bisa daripada kehilangan waktu sholat. Nah, kecuali ada orang yang mempermudah urusan, nggak apa-apa, nanti bisa diqadha katanya. Sholat itu tidak boleh diqadha, nggak boleh. Jadi itu di perjalanan kita sholat jamak tidak mau, sampai di rumah waktunya habis, qadha sholat, nggak boleh. Saya pernah punya teman itu waktu di Jakarta. Ini karena ilmu yang dia terima dari kiai seperti itu. Perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta naik kereta. Sampai di Jakarta dia sudah subuh enggak, zuhur enggak, asar enggak, maghrib sampai di Jakarta. Qadha. Sholatnya ditumpuk-tumpuk. Ya sholat subuh, ya sholat zuhur, ya sholat asar, kan malah kosong. Mau sholat di kereta ya boleh, duduk ya boleh, berdiri ya boleh di kereta. Kalau emang duduk itu saya kuat kok, ya silakan ambil berdiri. Beli koran di kereta, kemudian dihamparkan, kemudian sholat di kereta. Orang komentar biasa, itu justru dakwah yang paling luar biasa. Di saat kita dalam perjalanan kemudian bisa sholat di kereta, itu luar biasa.
Sekarang malah kereta sudah ada musolanya. Kereta-kereta yang sudah standar itu sekarang ada musolanya. Ya kalau nanti pegawai yang ngurusi transportasi itu dari Al-Muqtadin, semua disiapkan mestinya. Kereta satu gerbong khusus untuk musola, lengkap. Itu kan enak, nggak susah, nggak menyusahkan. Di dalam kereta mereka bisa wudhu, mereka bisa sholat. Kalau memang tidak bisa, nggak mau wudhu, tayamum, nggak apa-apa dalam safar. Tapi tidak boleh meremehkan. Maka fala yang bagi ayat tangkif, wala yang bagi ayat tangkifa an ayatar khassa fi khassati nafsi. Tidak boleh kemudian kita sombong, tidak mau mengambil rukhsah, padahal rukhsah itu untuk kepentingan dirinya. Hinal hajah ila misli hadhihi ruhas bi hududiha asy-syar'iyyah. Di saat kita memang membutuhkan rukhsah seperti ini, sementara rukhsah ini sesuai dengan batas-batas syariah. Nah, ini saya ambilkan dari fatwa para ulama dan dikomentari bahwa ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Nah, maka setelah kami bacakan ini, monggo silahkan Bapak Ibu, ini urusannya sunnah. Tidak usah banyak komentar. Di saat banyak komentar, memaki-maki yang melaksanakan, justru malah kita berdosa. Kalau nggak mau ya sudah, tinggalkan aja. Nggak usah memaki-maki yang melaksanakan sunnah. Saya juga pernah itu pelatihan di Semarang. Di waktu itu kalau sudah namanya pelatihan duhur, asar, istirahat duhur, saya mesti menjamak kosong. Ada teman yang tidak mau, nggak mau. Kita ini bukan safar, kita mukim. Jadi alasannya karena dia mukim di hotel, padahal dia datang dari luar kota jauh. Selesai pelatihan itu biasanya jam 5:30 lebih. Akhirnya dia malah kesusahan sholat asarnya. Tapi diajak jamak tidak mau. Ini kan malah menyusahkan dirinya sendiri. Padahal Allah lebih suka seorang hamba yang mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah membenci orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu perbandingannya monggo silakan digali ya. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah urusan sunnah. Yang mau menjalankan monggo, itu lebih baik karena Allah lebih cinta dengan rukhsah yang diberikan. Kalau memang yang tidak mau ya monggo, nggak usah memaksakan diri. Karena mungkin saya kuat toh, saya kena hujan, kena angin, nggak masuk angin, silakan. Kan boleh, nggak apa-apa. Karena urusan sunnah. Tetapi di saat kita bisa melaksanakan sunnah, itu Allah senang, Allah cinta, dan kita mendapatkan wajib dan sunnah. Yang kedua, seorang imam membahagiakan jamaahnya. Jamaahnya kalau saya lihat yang ikut jamaah di Masjid Muqtadin, kalau imamnya jamaah maghrib dan isya, itu mesti keluar pada senang. Biasanya yang nggak di jamaah itu keluar dari masjid, hujan itu nggak dijamah ya, ada yang gitu. Nah, kita belum mendapatkan di Al-Muqtadin ini seorang imam menjamak sholat duhur dan asar. Nanti biar yang mau itu boleh, nggak apa-apa. Waktu kita di pondok itu ada jamaah yang dari luar kebetulan orang, karena beberapa penduduk ada yang ikut jamaah. Pas hujan lebat kebetulan di jamaah duhur dan asar. Ada yang komentar ya, pasti itu pondok itu gimana tuh? Oh, waktu asar masih panjang ya begini kok, dijamak dengan duhur. Ya, dia mengkaji. Nah, ini adalah
fatwa dari para ulama dan kemudian diambil dari pendapat jumhur. Tapi saya lagi tak sampaikan bahwa ini adalah urusan sunnah. Bagi yang mau mengikuti imam yang menjamak karena udzur hujan, monggo, dipersilahkan karena urusan sunnah. Tetapi Allah tidak suka. Bagi yang tidak ikut, monggo, yang ikut monggo. Tapi orang yang meninggalkan rukhsah itu seperti Allah membenci orang yang bermaksiat. Itu saja yang kami sampaikan lewat 10 menit. Oke. Ini kalau istilahnya paket gabung ke Jogja kan nggak ada 81 kilo. Tapi hitungannya gabung jadinya langsung balik titik. Hitung titik. Oh, monggo. Jadi kalau mengikuti pendapat sebagian ulama itu 81 kilo. Kalau saya ngikuti Rasulullah itu setiap keluar kira-kira 15 kilo itu Rasulullah jamak qasar. Karena waktu itu mungkin naik unta ya kira-kira kalau sini ke Jogja, kalau mengikuti hadis tadi sudah boleh jamak qasar, sudah boleh. Tapi terserah jenengan mau mengikuti yang mana. Ini urusan sunnah. Kalau jenengan mengikuti yang 81 nggak boleh di qasar jamak. Tapi kalau jenengan mengikuti hadis Rasulullah tadi sudah boleh. Jenengan mancing ke Klaten, renang Klaten, jamak qasar boleh. Oh, nggak ada kesusahan. Ya nggak apa-apa, nggak mau kan ya nggak apa-apa kan. Oh saya nggak mau, saya milih yang 81 ya sudah. Itu masalah rukhsah ya. Nah, kalau yang nggak mau ngambil monggo, tapi yang mau ngambil itu lebih disukai oleh Allah. Gitu nggih. Nggih Pak nggih. Monggo jenengan nanti ya. Mohon maaf ini lebih 10 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ini masalah-masalah yang perlu juga karena kami dipesan oleh sebagian jamaah supaya menyampaikan kembali masalah ini kami sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.